Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, ini adalah paket yang udah kita tunggu juga, yaitu adalah Poco F5. Kalau 2 hari lalu kita udah unboxing Poco X5 Pro 5G. Sekarang Poco F5 udah datang ke studio Kuliah Sore ya. Jadi langsung aja kita mau unboxing barangnya. Aku juga udah penasaran banget sama smartphone yang satu ini karena dari segi harga dia lebih murah dari generasi sebelumnya ya, buat varian yang 8256GB. Jadi ya ini bakalan menarik banget. Jadi yang varian terendah harganya itu ada di bawah 5 juta. Kalau nggak salah 4799. Sementara yang 8256 itu ada di atas 5 juta. Tapi harga segitu dengan spek yang bakal kita dapat, smartphone ini benar-benar menarik dan udah ditunggu banyak orang juga. Aku juga lihat tadi terakhir di Tokopedia-nya si Poco F5 ini, itu ternyata yang order udah hampir 15.000 dari waktu perilisannya, berarti kurang dari seminggu ya. Suatu pencapaian yang bagus buat sebuah brand dimana satu smartphone bisa laku sebanyak itu. Cuma aku nggak tahu, terakhir aku rebutan pas flash sale itu yang kejual cuma 3.000-an unit atau kurang bahkan. Jadi kemungkinan yang 4.000 sampai 15.000 orang yang udah order sekarang kayaknya itu masuknya ke pre-order ya. Coba mungkin kalian bisa komen yang order di angka 4.000-an sampai 15.000, kalian masuknya pre-order atau order biasa. Selamat juga yang udah dapat ya di awal-awal, karena smartphone ini bener-bener menarik. Oke, boxnya masih sama kayak Poco pada umumnya ya, yang dominan warna hitam dengan tulisan warna kuning. Segelnya ternyata belum. Alright, yep. Kita disambut box kecil yang ada logo Poco. Di dalamnya ada case tentunya, ada buku paduan, sama stiker dan ini pembatas buku. Jadi sama kayak si Poco X5 Pro 5G kemarin. Kita juga dapat case, clear case seperti ini yang lumayan tipis, tapi oke lah, masih dapat. Di sini ada SIM tray juga ya, SIM tray ejector. Terus di bagian bawahnya ini ada HP-nya. Aku ambil yang warna biru. Lalu di sini ada charger, kepala charger dengan output 67 watt. Kepala charger 67 watt dan di sini ada kabel USB Type-C. Nggak usah kita buka, langsung aja kita beresin, kita langsung lihat HP-nya. Oke, ini dia HP-nya si Poco F5 atau Poco F5. Di sini ada 4 key selling point atau poin utama smartphone ini yang diunggulin sama smartphone ini. Pertama nih, ini chipset baru juga di Indonesia yaitu Snapdragon 7 Plus Gen 2. Ini chipset yang bisa dibilang kelasnya mirip-mirip kayak Snapdragon 8 Gen 1, cuma ya mungkin ada di bawahnya sedikit. Tapi ini masuk ke kelas flagship chipset yang performanya ya nanti kalian bakal lihat sendiri. Di sini ada layar 120 Hz AMOLED 6,67 inci, terus chargernya 67 watt dengan baterai 5000 mAh, sama kameranya yang udah pakai OIS, resolusinya 64 megapiksel. Oke, ini aku ambil yang warna biru karena yang putih itu menurutku aneh karena di bagian dalamnya itu kayak ada bunga-bunga gitu atau gimana ya, kristal-kristal gitu, aku kurang suka. Sementara yang hitam itu glossy, jadi ya pilihannya ya yang biru ini, yang matte tapi dipakai cowok masih oke lah. Sini setup kameranya frameless ya, dia nggak ada rumah kameranya. Di sini ada 3 buah kamera juga dengan 2 yang besar, 1 kecil. Di sini ada LED flash dan di sini ketulis 64 megapiksel kamera. Di sini ada logonya Poco 5G. Oke, sebelah kanan tombol volume sama tombol power yang jadi satu sama fingerprint. Di bagian atas ini ada lubang jack audio, lubang speaker, lubang mikrofon dan AR blaster. Sebelah kiri ini polosan aja ya, nggak ada apa-apa. Sementara yang di bagian bawah dia ada SIM tray, slot SIM tray-nya di sini, lalu ada lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker. Yang artinya speakernya ini udah stereo. Terus buat SIM tray-nya sendiri kita bakal lihat. Kalau yang Poco X5 kemarin dia dual SIM tanpa slot micro SD. Kemungkinan yang ini sama ya. Ya, dia sama. Jadi dia cuma bisa nampung 2 buah kartu nano SIM. Oke, ini kita bakal nyalin. Buat desainnya sih menurutku dia biasa aja sih. Finishingnya juga nggak oke-oke banget buat HP 5 jutaan, tapi yang penting isi di dalam HP-nya kayak apa ya. Yaudah, ini kita bakal setting-setting terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Poco F5, Poco F5. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut bahas spesifikasi smartphone ini, kita mau ngetes dulu kecepatan baca dari sensor fingerprint-nya. Yang posisinya ini ada di sebelah kanan jadi satu sama tombol power. Oke, langsung aja kita coba. Oke, ini lebih smooth ya, lebih cepat juga jika dibanding X5 Pro yang kemarin. Walaupun sama-sama di samping, tapi ini kerasa lebih enak buat dipakai. Kalau kemarin kalian nonton videonya,
si Poco X5 Pro dia agak lambat. Kalau ini lebih responsif dan dia lebih smooth aja ketika dipakai. Oke gitu, sekarang kita bakal lanjut bahas spesifikasi. Kalian bisa simak tabel yang ada di sebelah kanan kayak biasa. Jadi buat chipset smartphone ini itu dibekali dengan chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2. Ini chipset baru yang udah aku kasih tahu tadi, dan ini punya fabrikasi 4 nanometer. Buat Antutunya sendiri tadi udah aku tes dan dia dapetin skor di 921.000. Ya ini hampir sejuta, dan ini emang performanya banyak yang bilang ada di bawah 8 Gen 1, sedikit ada di bawah 8 Gen 1, yang artinya ya ini chipset yang emang performanya ngacir ya. Buat storage-nya sendiri dia juga udah lega. Yang paling kecil yang aku pakai sekarang ini ada di 8256 GB, sementara ada varian yang RAM-nya ini lebih gede di 12 GB, sementara internalnya sama di 256 GB juga, dan udah pakai UFS 3.1. Kalau buat baterai dia kapasitasnya 5000 mAh. Kapasitas yang cukup besar lah ya, standar juga. Dan buat kecepatan ngecasnya ini ada di 67 watt. Ya, diklaim bisa ngecas sampai 100% atau sampai full dalam waktu 46 menit. Kalau buat sistem operasi, si Poco F5 ini itu dibekali dengan MIUI 14. MIUI for Poco yang versi 14, dan dia berbasis Android 13. Bedanya kalau yang X5 Pro kemarin dia masih Android 12, kalau di sini udah Android 13. Kalau buat layar, smartphone ini AMOLED layarnya, panelnya. Terus luas layarnya ada di 6,67 inci, resolusinya Full HD Plus, dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Layarnya punya rasio di 20:9, terus punya 68 miliar warna, punya fitur Dolby Vision dan HDR10 Plus juga, dan punya kecerahan yang ada di 1000 nits. Buat layarnya juga udah punya proteksi ya, dia udah pakai Gorilla Glass 5 Plus. Di sini Poco juga cukup baik, dia ngasih screen protector tambahan yang udah langsung kepasang di layarnya. Kalau buat kamera, dia ada 3 di bagian belakang. Kamera utama 64 megapiksel OIS, terus ada 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel kamera makro. Sementara yang di bagian depan ini resolusinya 16 megapiksel. Buat menu-menu kameranya seperti ini ya. Ini ada Pro, ada dokumen, ada video, ada foto, ada portrait, ada night, dan ada more. More-nya ini ada mode 64 megapiksel, ada short video, panorama, vlog, slow motion, time lapse, long exposure, dan edit. Kalau buat perekaman video sendiri, buat kamera belakang dia bisa sampai 4K 30 fps, sementara Full HD-nya bisa 60 fps ya. Kalau yang kamera depan dia nggak bisa 4K, cuma udah bisa Full HD 60 fps. Ya mantep lah, buat HP harga segini emang wajar, dan ya udah cukup oke buat pilihan resolusi yang bisa kita pakai. Untuk fitur-fitur sendiri, smartphone ini cukup lengkap ya, standar HP Xiaomi, HP Poco. Dia ada NFC pastinya, speakernya stereo, terus ada side fingerprint juga, gyroscope, ada IP rating IP53 yang bisa tahan percikan air juga, dan ada infrared blaster. Khas Poco banget, khas Xiaomi banget. Dan yap, seperti itu buat spek-spek singkat yang bisa aku sebutin. Dan sekarang aku bakal nunjukin hasil foto-foto yang udah aku jepret pakai Poco F5 ini, Poco F5 ini. Dan berikut adalah hasil foto-fotonya. Oke, ini contoh perekaman video dari Poco F5 Full HD 30 fps. Ya, sementara kayak gini dulu. Nanti di video review kita bakal bahas lebih lengkap tentang kualitas kameranya. Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil foto-foto sama video secara singkat aja yang aku ambil pakai Poco F5 ini. Dan sekarang kita lanjut mau ngetes performanya pakai game yang kayak biasa kita coba ya, yaitu PUBG Mobile. Langsung aja kita mulai. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya, dan buat settingan grafik ini sebelum aku masuk ya, karena ada settingan yang kebuka itu Ultra HD, karena kalau udah di dalam game kita nggak bisa pakai mode ini Ultra HD frame rate ultra ya. Sementara kalau dari smooth sampai SDR dia semuanya bisa sampai ekstrim, dan khusus smooth aja dia bisa 90 fps. Jadi ini settingan yang udah paling apa sih istilahnya, paling tinggi lah kalau di game PUBG Mobile. Yaudah, sekarang langsung aja kita mau ngetes main game langsung. Oke, kita udah masuk ke dalam game, dan kalau buat gyroscope udah pasti aman karena dia udah hardware.
Langsung aja kita maju. Wah, 90 fps ini emang nikmat sih dari dulu buat main game shooter kayak gini nih. Bikin pengalaman mainnya mantep. Oke. Ini sih udah nggak ada masalah, paling ya nanti Genshin ya, tapi ditunggu aja di video review. Karena kita bakal bahasnya nanti di video review game Mobile Legends juga sama si Genshin. Ini kita cari 1 kill lagi atau 1 kali mati deh. Di situ udahan. Headshot. Helmnya lepas dah. Oke, kita bakal coba lewat kiri. Waduh, kita mati. Jadi ya udah, gitu aja dulu. Nanti sisanya ya kayak yang aku bilang tadi, kita bakal bahas lengkap di video reviewnya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.